Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sablon semuanya, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan orderannya makin banyak. Ya, kesempatan kali ini saya mau coba jawab pertanyaan yang ada di kolom komentar, khususnya di video yang kemarin kita upload tentang pemilihan screen sablon yang tepat sesuai dengan kebutuhan sablon kita. Untuk teman-teman yang belum nonton, bisa nonton videonya di atas ini ya. Baik. Pertanyaan ini datang dari sobat kita, Bang Supriyadi. Pertanyaannya kurang lebih, saya proses abruk sablon raster LPI 60 menggunakan screen T77, pas disemprot gambar rontok terus. Kira-kira salah di mana, Bang? Mohon pencerahannya. Baik. Dari video kemarin kita bisa ambil kesimpulan bahwa untuk menentukan screen itu kita menentukan dulu media yang akan kita sablon, apakah termasuk garment atau non garment. Nah, dalam kasus ini adalah akan nyablon di bahan garment, di bahan kain ya, kain biasa. Nah, kain untuk desainnya raster. Oke, udah jelas raster. Yang kedua, tintanya plastisol, pasti plastisol. Terus LPI-nya rasternya 60 LPI. Nah, ini sudah pas. Nah, yang kurang pas adalah pemilihan screen-nya. Beliau memakai screen T77. Kurang cocok di mana? Kurang cocoknya itu dengan LPI-nya. Kalau LPI 60, nyamannya itu pakai T120. Gitu. Jadi, kalau untuk T77 mungkin maksimal di 45 LPI lah maksimal nyamannya gitu ya. Jadi ini sebenarnya udah pas nih, cuman tinggal pemilihan screen-nya aja. Jadi kalau mau nyablon sablon, nyablon plastisol pakai 60 LPI, maka screen yang dipakai T120. Kalau misalkan screen-nya cuma ada T77, maka LPI-nya diturunin ke 45. Nah, kalau LPI 45, teman-teman bisa nyablon pakai water base, bisa pakai gel atau SW. Kalau LPI 60 karena pakai T120, maka mau nggak mau harus pakai plastisol. Kalau pakai water base bisa saja, cuma nanti akan ada beberapa kendala seperti tintanya nggak keluar sempurna karena screen-nya terlalu rapat gitu ya. Jadi ini kalau pakai LPI 60 pakai screen-nya T120. Kalau adanya cuman screen T77, maka LPI-nya diturunin gitu. Jadi 45 LPI lah gitu, atau 40 LPI. Oke, clear ya. Sip. Pertanyaan terusannya di bawahnya, kalau untuk di proses pengeringan sama uprook sama penyinaran gambar, ada cara khusus nggak ya, nggak yang mempengaruhi gagal dan berhasilnya proses penyemprotan? Lagi belajar bikin yang raster. Banyak. Jadi untuk uprook raster itu banyak faktor yang mempengaruhi. Yang pertama jelas tadi kecocokan pemilihan screen dengan LPI yang dipilih gitu kan. Jadi kalau misalkan tadi LPI-nya 60 pakai tapi maksain pakai T77, pasti banyak kendala gitu. Kecuali kalau LPI-nya 45 tapi pakai T120, nah itu akan gampang gitu. Jadi yang agak ribet itu kalau LPI-nya gede, screen-nya pori-porinya gede gitu. Misalkan LPI 60 pakai T77, pasti akan banyak kendala. Jadi pemilihan screen disesuaikan dengan LPI-nya. Itu udah clear. Yang kedua adalah dari film yang dipakai. Bang Supriyadi pakai apa? Pakai HVS kah? Pakai Kalkir atau pakai Astralon? Untuk raster apalagi LPI 60, saya saran minimal Kalkir. Lebih bagus pakai Astralon atau polyfilm gitu ya. Nah, selanjutnya adalah yang pengurai keberhasilan uprook raster adalah penyinaran. Nah, penyinarannya itu harus pas gitu. Nah, pas tidaknya itu tidak saklek lah, tidak ada ukuran bakunya, itu tetap harus dicoba di meja uprook punya sendiri. Karena ada beberapa yang pengaruhi. Pertama, jumlah neon gitu kan. Neon si lampunya ada berapa? Yang neonnya 2 sama yang neonnya 8 pasti berbeda gitu ya. Belum lagi kalau meja uprook yang sekarang ada yang model vakum gitu kan, itu pasti lebih beda lagi cara kerjanya. Jadi tetap harus dicoba. Jumlah neon, terus jarak dari neon ke kaca itu juga sedikit banyaknya mempengaruhi gitu ya. Jadi mau nggak mau harus terus dicoba. Pokoknya
ketika mau ngabrek raster, prefer dulu filmnya yang bagus lah ya, yang standar minimal kalkir, lalu dicoba aja ngabrek. Yang selanjutnya adalah ngoles obat abreknya yang tipis tipis aja gitu ya. Jadi kalau pakai quarter, pakai yang lancip si ujungnya, jadi ketika dioles tipis. Terus ketika percampuran antara antara obat abrek dan sensitizernya, dibanyakin sensitizernya yang warna kuningnya itu dibanyakin biar biar cepet encer, dan ketika dioleskan ke screen akan menjadi tipis gitu. Nah, selanjutnya tadi proses lamanya penyinaran. Nah, itu harus dicoba. Pokoknya ketika di sinar, ketika disemprot keras berarti terlalu lama. Ketika disemprot ambror berarti kurang lama. Itu aja diulik gitu. Karena tidak ada patokan khusus, ya tergantung meja abrek dari teman-teman semuanya. Oke, sudah clear ya. Jadi untuk yang belajar ngabrek raster, yang pertama yang diperhatikan adalah kesesuaian pemilihan screen dengan LPI yang dipilih. Yang kedua, kualitas filmnya diperhatikan minimal kalkir. Lalu campuran obat abreknya bikin sangat encer sehingga ketika dioles akan tipis gitu kan. Dan proses penyinaran dicoba saja, tapi biasanya sih lebih lebih sebentar ketimbang yang blok-blokan. Misalkan blok-blokan 5 menit, nah untuk raster bisa dicoba 3 atau 4 menit karena olesan obat abreknya tipis gitu kan. Oke, itu saja sharing kita kali ini. Tetap semangat buat teman-teman yang masih belajar ngabrek, khususnya untuk ngabrek raster. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi